Tetap saya Maria Gritisoli, Prodi Musik semester 2. Langsung saja dari mata pelajaran perkembangan peserta didik. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian perkembangan agama, tahap-tahap perkembangan agama, perasaan beragama pada masa remaja, motivasi beragama pada remaja, faktor-faktor keberagamaan, terus metode pengembangan agama, dan metode pengembangan agama. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian perkembangan agama. Agama merupakan suatu ciri kehidupan sosial yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola perilaku yang memenuhi syarat. Langsung saja, yang kedua, tahap-tahap perkembangan agama. Yang pertama tuh tingkat dongeng. Itu tuh ditandai dengan kesenangan anak-anak bercerita hal-hal yang luar biasa seperti kebesaran, kehebatan, dan kekuatan Tuhan. Terus tingkat kenyataan itu tuh tampak dengan mulai kepercayaannya anak-anak tentang sosok Tuhan yang dipercayai sebagai sosok yang kuat serta Maha Pencipta. Terus yang ketiga tuh tingkat individu. Itu tuh ditandai terlihat pada sensitivitas keberagamaan anak. Yang berikut sifat agama pada anak. Yang pertama tuh unreflektif, itu tuh pemahaman dan kemampuan anak dalam mempelajari nilai-nilai agama sering menampilkan suatu hal yang tidak serius. Yang kedua tuh egosentris, itu tuh ketidakmauan seseorang untuk melihat dari perspektif orang lain. Yang ketiga tuh antromorfis, itu tuh atribusi karakteristik manusia ke makhluk bukan manusia. Yang berikut perasaan beragama pada remaja. Perasaan anak remaja tuh memegang peranan yang sangat penting dalam bersikap dan mengamalkan agamanya. Dari berbagai perasaan telah berkembang dalam diri remaja, di antaranya perasaan sosial, etik, dan estetis mendorong remaja untuk menghayati kehidupan yang terbiasa dengan kehidupan yang agamais. Yang berikut tuh motivasi beragama pada remaja. Itu yang pertama tuh keadaan yang bersifat mendorong organisme untuk berbuat. Yang kedua tuh rasionalisasi, justifikasi atau alasan sebagai argumentasi yang diberikan orang atas tindakan atau perilakunya. Adapun motivasi lainnya. Yang berikut tuh faktor-faktor keberagamaan. Itu tuh pertama tuh faktor lingkungan fisik daerah, terus tuh keyakinan atau agama, kehidupan sosial budaya. Yang berikut tuh faktor sejarah. Yang berikutnya metode pengembangan agama. Yang pertama tuh metode bercerita.
itu tuh bercerita dapat menjadikan metode pengembangan nilai agama dan moral. Metode itu untuk untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terus yang berikut tuh metode bernyanyi. Itu tuh suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Yang ketiga tuh metode bersair. Itu tuh metode mengembangkan nilai agama dan moral. Terus berikutnya itu adalah pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca. Terus yang berikut tuh metode karya swasta. Itu tuh metode ini tuh bertujuan mengembangkan aspek perkembangan anak dalam taman kanak-kanak yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang berikut tuh metode kebiasaan. Metode kebiasaan atau pembiasaan itu tuh metode terkait dengan penanaman moral. Penanaman moral lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Terus yang berikut tuh metode bermain. Metode bermain tuh ternyata banyak sekali terkandung nilai moral, di antaranya mau mengalah, kerjasama, tolong menolong, terus budaya antri dan menghormati teman. Sekian dari saya, terima kasih.